Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Brian dilantik menggantikan Satrio Sumantri Brodjonegoro. Pelantikan Brian ini berdasarkan Kepres tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet sejak resmi menjabat sebagai Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Arumsari AKMH sebagai ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Profesor Brian Yuliarto yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri merupakan saintis brilian di bidang ilmu rekayasa. Beliau juga tercatat sebagai saintis top dunia versi Stanford University 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan informasi yang termuat di akun resmi ITB, Brian Yuliarto telah menerbitkan 329 publikasi ilmiah dengan lebih dari 5.600 sitasi di situs Scopus. Publikasinya berfokus pada pengembangan teknologi sensor berbasis nanomaterial yang berguna untuk mendeteksi gas berbahaya dan polutan, diagnosis kanker dan hepatitis, serta pengembangan teknologi biosensor medis yang mendukung kemandirian Indonesia dalam bidang teknologi kesehatan. Dekan yang juga guru besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung ini tercatat sebagai saintis top dunia versi Stanford University dan Elsevier 3 tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024. Atas kontribusinya membangun ekosistem riset di Indonesia, Brian Yuliarto dianugerahi penghargaan Habibie Prize 2024 sebagai talenta unggul bidang ilmu rekayasa. Usai dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, Brian Yuliarto menyampaikan dirinya dimandati untuk mengakselerasi program-program pendidikan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Sebelum dilantik, Brian mengungkap bahwa dirinya diajak berbincang soal visi pembangunan pendidikan Indonesia. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masukkan. Ya pemirsa, apa pekerjaan besar Mendikti Saintek yang baru dan ini bagi pendidikan tinggi Indonesia? Sudah bergabung bersama kita pengamat pendidikan Cecep Darmawan untuk membahasnya. Prof. Cecep, selamat sore. Selamat sore, salam sehat Bung Leo. Ya. Prof. Cecep, ini kita lihat pertama kalinya ada pergantian menteri reshuffle dan yang diganti adalah Mendikti Saintek. Pertanyaannya adalah meskipun itu memang adalah hak istimewa dari Presiden, apakah Anda melihat bahwa memang perlu diganti dan ini akan memperbaiki keadaan atau seperti apa? Ya, terima kasih Bang Leo ya. Saya pikir memang ini berita agak mengejutkan karena pemerintah ini usianya baru sekitar 4 bulanan ya. Tapi tadi kan kita saksikan bahwa pemberhentian ini atas kehendak Pak Menteri sendiri ya, mengundurkan diri gitu. Beberapa program kata beliau tadi sudah berupaya kerja keras, tetapi nampaknya sesuai gitu ya dengan kehendak Tuhan. Nah, sehingga proses ini saya pikir memang Pak Satrio sebetulnya banyak program yang bagus dari Pak Satrio ya. Saya perhatikan betul. Meski begitu ya kehendak Presiden misalnya sekarang menunjuk Prof. Brian, dan saya juga kenal baik ya Prof. Brian itu punya potensi yang luar biasa ya, terutama kaitan dengan peperingkatan ya, kaitan dengan penerbitan ya, kemudian skopusnya juga banyak. Dan saintis murni hebat Pak Brianto ya, tetapi kan tidak cukup seorang menteri saja ya, butuh dukungan dari berbagai stakeholder lainnya, dan pekerjaan menteri kan bukan sekedar saintis tetapi juga butuh tadi ya, butuh ekosistem yang mendukung ya. Kemudian juga berbagai stakeholder lain bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program kementerian ke depan. Jadi saya berharap Pak Brian juga bisa banyak
merekrut berbagai stakeholder untuk melakukan visi dan misi ke depan ya pendidikan tinggi kita ini. Yang kita tahu selama ini pendidikan tinggi kita ya masih banyak tertinggal dari perguruan tinggi. Baik, Prof. Cecep, kalau Anda lihat ini kan sebetulnya juga fokus dari Mendikti-Saintek kan ada 3 berarti ya, pendidikan tinggi, pengembangan sains, dan teknologi. Anda lihat di dalam 3 ini, mana masalah besar utama yang harus segera diperbaiki atau dibereskan oleh Mendikti-Saintek yang baru ini? Ya, 3-nya tentu terkait ya. Satu lagi sebenarnya riset ya, gitu. Ya, pendidikan tinggi ya kan gitu ya, riset dan teknologinya. Ya. Jadi kalau diibaratkan maka satu hal yang 3 sisi yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi perguruan tinggi harus berbasis pada riset ya, gitu ya. Kemudian bagaimana saintek juga itu bagian yang tak terpisahkan dari sains dan tridharma perguruan tingginya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dominan dan lebih utama di 3 hal ini, saya pikir harus berjalan secara seimbang, selaras dan seiringan. Itu ya, ketika bicara perguruan tinggi maka jangan hilang salah satu rohnya, itu ya riset. Kemudian ketika bicara ristek misalnya ya, riset teknologinya ya, bagaimana inovasi ini juga harus berbasis pada riset yang unggul, bagaimana juga ekosistem tridharma juga baik di perguruan tinggi. Makanya dukungan infrastruktur, dukungan anggaran kepada perguruan tinggi, termasuk juga ke depan itu bagaimana ya peringkatan perguruan tinggi kita juga tidak jauh tertinggal di negara-negara lain, perguruan tinggi di negara lain maksudnya. Nah, ini bagaimana ya dibuat grand design yang baik, mulai dari regulasinya, kebijakannya, ya kemudian peta jalannya, ya ke depan seperti apa yang kita inginkan. Oke, kalau kita melihat latar belakang dari Prof. Brian Yuliarto, Prof. Cecep, adalah lebih kepada saintis murni begitu ya, tidak terlalu banyak pengalamannya sebagai birokrat. Lalu kalau kita lihat 2 wakil menterinya, ada Profesor Fauzan dan ada Profesor Stella Christy. Kalau Profesor Stella Christy yang kita tahu juga lebih banyak kepada akademisi murni, tidak juga menjadi birokrat. Ya. Mungkin Profesor Fauzan yang pernah ada beberapa pengalaman. Anda melihat bagaimana kemudian kerjasama 3 orang, menteri dan 2 wamennya ini, akan benar-benar bisa efektif mendorong Mendikti-Saintek ini berfungsi maksimal? Saya pikir tidak terlalu menjadi persoalan ya, manakala nanti Pak Menteri, Pak Brian ini bisa menggandeng berbagai stakeholder termasuk birokrasinya. Karena kan di situ ada selain wamen, ada sekian banyak dirjen, direktur ya, dan SDM lainnya. Sehingga yang dibutuhkan sebetulnya kepemimpinan yang kolaboratif, visioner ya. Dan menteri itu lebih kepada persoalan-persoalan yang sifatnya strategis gitu ya. Jadi kurangnya pengalaman kalau dianggap ya di dalam birokrasi, saya kira Pak Brian ya akan sanggup dengan cepat menyesuaikan kondisi pekerjaan di kementerian ya, dengan banyak melibatkan berbagai stakeholder ketika ya memutuskan satu kebijakan. Itu harapan kita ya, termasuk bagaimana nanti komunikasi politik dan birokrasi misalnya dengan DPR, dengan berbagai perguruan tinggi, para rektor ya kan akan membawahi itu semua. Sehingga saya berharap Pak Brian ya selaku Mendikti baru ini bisa dengan cepat dan segera menyesuaikan diri itu, kemudian segera membuat ya grand design pendidikan tinggi ya, sains dan ristek ini untuk ke depan ya. Dan saya punya harapan Pak Brian termasuk yang relatif muda ya, punya energi yang luar biasa. Ini segera berkolaborasi dengan birokrasi setempat gitu di kementerian, kemudian perguruan tinggi ya sama-sama libatkan di situ agar program-program ke depan itu menjadi semacam program bersama gitu. Prof. Cecep, kita saat bicara ini kan juga sedang berlangsung seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk perguruan tinggi negeri ini sudah mulai berjalan. Kalau tidak salah sekarang SNBP ya, berbasis prestasi. Dengan pergantian Menteri Pendidikan Tinggi saat ini,
Apakah itu bisa berdampak kepada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru atau memang ya sistem sudah berjalan, siapapun yang menjadi menteri harusnya tidak mengubah sistem yang berjalan? Bagaimana, Prof? Ya, saya pikir birokrasi itu kan didudukan pada kerangka regulasi ya, gitu. Dan saya pikir panitia yang sudah bertahun-tahun seperti ini ya, berpuluh-puluh tahun malah walaupun namanya berganti-ganti gitu. Ya, Ini satu-satunya yang established. Siapapun menterinya, dirinya mau ganti juga, tidak sistem berpengaruh saya ya? kira sudah berjalan. Jadi tidak akan mempengaruhi ya terhadap proses penerimaan mahasiswa baru. Dan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Satrio sebelumnya, saya kira Ya. Pak Brian tinggal melanjutkan saja ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru gitu. Dan Terkait yang kedua, dengan ya, yang lebih penting sebetulnya bagaimana ya Pak Brian nanti ketika sudah melihat misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru itu, pastikan bahwa mahasiswa kita itu ya satu, beasiswanya tidak berkurang, gitu tuh. Ya walaupun ada efisiensi. Yang kedua misalnya UKT-nya tidak naik. Itu dua oke. poin penting. Kemudian bagaimana standarisasi perguruan tinggi itu ditata dengan baik dengan topangan anggaran yang memadai ya, Ya. selain sumber daya lainnya gitu. Prof. Cecep, disebut-sebut bahwa salah satu alasan kenapa pergantian Mendikti ini karena pernyataan dari Mendikti yang lama bahwa memang efisiensi anggaran membuat kemudian UKT kelihatannya juga harus naik. Benar demikian atau seperti apa kalau yang Anda dengar? Ya memang ada isu selentingan seperti itu ya, tetapi saya tidak begitu yakin. Sebetulnya bukan soal naik tidaknya UKT, tetapi bagaimana ya meramu memformulasi ya BOPTN ya, yaitu Oke. bagaimana bantuan operasional perguruan tinggi negeri itu ya dipastikan kalau bisa ya tidak turun. Itu yang penting, tidak turun khususnya dengan komponen dua hal tadi. Satu Ya. kaitan dengan beasiswa, ya satu lagi soal UKT. Ya. Jadi kalaupun mau efisiensi misalnya, ya itu adalah alternatif terakhir dan jangan menyentuh pada dua persoalan inti tadi. Ya, Oke. tetapi misalnya efisiensi soal perjalanan dinas ya, tapi tidak menyentuh kepada dua hal tadi. Kalau perjalanan dinas atau pembangunan fisik yang tidak terlalu penting, mungkin bisa Ya. ditangguhkan dan bisa efisiensi gitu. Tetapi Ya. untuk dua hal itu ya tidak boleh dikurangi. Dan saya kira Pak Satrio masih punya komitmen waktu itu ya soal perjuangan seperti ini. Jadi entah alasan lainnya, tetapi yang jelas ini hal mendasar siapapun menterinya, menurut saya dua poin ini tidak boleh diganggu gugat ya kaitan dengan Ya. beasiswa dan UKT gitu, tidak boleh dikurangi. Prof. Cecep, karena soal UKT ini kan dalam sekian peristiwa yang lalu ya membuka mata kita, ada beberapa kasus di sekian universitas. Ada yang menitipkan mahasiswanya dengan dalam tanda petik jalur mandiri atau yang lain. Karena sekian PTN khususnya harus mencari uang sendiri karena sudah berstatus badan hukum milik negara, tidak lagi banyak dapat anggaran dari negara. Lalu UKT sempat mau dinaikkan tahun lalu kalau kita ingat, itu rame-rame mendemo, tapi kan faktanya bahwa memang biaya pendidikan itu memang meningkat, juga salah satunya karena inflasi. Anda yakin tidak Prof. Cecep bahwa seorang profesor yang baru ini, seorang Mendikti yang baru ini, akan bisa memecahkan masalah itu juga, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran? Ya, memang itulah ujiannya bagi menteri baru ya. Ujiannya Dia ya? harus mampu bagaimana ya mengagregasi, mengartikulasi kepentingan publik ya kaitan dengan pendidikan tinggi. Jadi meskipun sekarang isu efisiensi ya terjadi, kemudian ya apa namanya APBN kita juga banyak untuk bayar utang misalnya ya. Iya, Nah, iya, bagaimana perguruan tinggi itu dipacu untuk bisa mandiri ya dalam kaitan dengan income generatingnya gitu. Jadi walaupun UKT tidak naik, perguruan tingginya harus kreatif. Perguruan tinggi harus menjadi ya semacam investasi ya, investasi iya. untuk
menjual tanda kutip ya ide gagasan inovasinya gitu menjadi income generating bagi perguruan tinggi. Jadi Oke. jangan hanya dapat masukan tuh dari UKT gitu. Kalau itu nggak kreatif perguruan tinggi itu gitu ya. Tetapi misalnya hasil riset menjadi inovasi Ya, yang iya, itu hak paten misalnya ya, hak cipta iya. dan lain-lain. Ada yang menduga begini, Prof. Cecep, bahwa karena terutama PTN berbadan hukum, BHMN itu harus mencari uang sendiri, akhirnya kapasitas kursi yang ada di PTN itu lebih banyak dialokasikan kepada jalur mandiri. Yang kalau masyarakat awam mengartikan berarti kalau Anda punya uang banyak, maka Anda tetap bisa masuk PTN. Nilai calon mahasiswa itu berapapun tidak masalah, yang penting uangnya cukup. Ini sesuatu yang memang harus dibuktikan, tapi beberapa orang mengatakan kelihatannya akhirnya mengarah ke situ. Ini bisa diselesaikan Mendikti Saintek yang baru, atau memang ini masalah lama yang susah diselesaikan, Prof. Cecep? Saya kira dari tahun ke tahun sudah ada regulasi ya. Setahu saya jalur mandiri itu tidak boleh lebih dari 30%, Bang. Tidak boleh Ya. lebih dari 30%? Tidak boleh lebih dari 30%. Jadi misalnya sekarang dibuka 3 jalur ya. Jalur berbasis prestasi ya, seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tes misalnya. Tes ya. Silakan diatur begitu, tapi jalur mandirinya pun tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kita harus tegas ya, manakala perguruan tinggi ada yang lebih itu ya dikenakan sanksi. Tapi saya yakin perguruan tinggi akan taat itu. Ya akan taat 30. Sebenarnya bukan pada kota 30%-nya, Bang. Ya, tapi mahal tidaknya itu yang 30%. Gitu Itu dia. ya. Mahal itu kan yang 30%. Jadi saya kira yang dibutuhkan adalah ya pemerintah juga harus bijak. PTNBH ya, dulu namanya BHMN, Bang. Sekarang namanya Betul. PTNBH ya. PTNBH, Perguruan ya. Tinggi Negeri dan Hukum ya. Nah, itu PTNBH memang diberi tanda kutip ya otonomi khusus untuk 2 hal ya. Satu soal akademik dan non akademik. Ya, non akademik itu termasuk ya soal bagaimana mencari income generating. Tetapi tugas utama perguruan tinggi tetap tridharma, bukan cari duit gitu ya. Yang nyediain duit ya harusnya pemerintah. Itu tugas pokok gitu. Cuma perguruan tinggi juga harus bantu ya, bagi PTNBH terutama dia harus mandiri dari sisi tadi. Dia bisa menghasilkan income generating dari ya intelektual kapital gitu. Bukan nambang-nambang yang ramai kemarin itu ya, suruh nambang, bukan di situ. Tapi dari intelektual kapital, hasil-hasil riset jadi inovasi, kemudian dijual, itu menjadi pemasukan dari perguruan tinggi. Gitu. Baik, kita tunggu berarti gebrakan dari Mendikti Saintek yang baru ini, dan kita akan dukung sama-sama. Terima kasih Profesor Cecep Darmawan sudah mencerahkan kami sore ini. Selamat sore, Prof.